Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Karina, NIM 165211179 bersama tiga rekan saya. Halo Fahri. Halo Karina, halo semuanya. Kenalin, nama aku Fahri Putra Mardika, NIM 165211139. Lalu ada Bangkit. Halo Bangkit. Halo Ain, halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Bangkit, NIM 165211149. Dan yang terakhir ada Kean. Halo Kean. Halo Karina, halo semuanya. Nama aku Kian Nafis Santang, NIM 165211159. Kami semua dari kelompok 4, pengenalan komputasi kelas 23 STAY. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kedua, yaitu tugas analisis data mengenai statistika 2000 audio terpopuler dalam software Spotify. Langsung saja, dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mulai dari deskripsi data dan file, cleansing data, karakteristik data, statistika, visualisasi, dan korelasi. Masuk ke deskripsi data dan file. Mulai dari penjelasan deskripsi data, kami mengambil data berupa statistika 2000 audio terpopuler di software Spotify dari masing-masing audio yang diambil dari kisaran tahun 1956 hingga 2019. Data terdiri dari 15 kolom berisi indeks, title, dan lain-lainnya. Dari data tersebut, kami bisa menganalisis banyak hal, mulai dari statistik dasar per kategori menyangkut rata-rata, median, nilai maksimal, nilai minimal, persentil, dan modus, hingga korelasi antara variabel-variabel lainnya yang beragam. Yang kedua ada format data, sumber data, dimensi, dan ukuran data. Data tersebut kami dapatkan via Kaggle, berupa CSV dengan ukuran 170 KB. Dataset ini memiliki total 15 kolom dengan 1994 baris. Lanjut. Sebelum kita masuk datanya, kita harus mengetahui bahwa ada data yang kotor pada dataset ini, yaitu data pada bagian length atau duration dari lagunya. Data pada kolom ini diukur dengan satuan detik. Jadi kalau lagunya 6 menit, maka ada 360 detik. Untuk lagu yang di atas 1000 detik, dipisahkan dengan tanda koma. Jadi yang angkanya 1200, jadi 1,2000. Hal ini bermasalah ketika kita ingin membandingkan data, karena datanya tersebut dalam bentuk string. Jadi untuk membersihkan data tersebut, kita harus mengubah data itu dengan menghilangkan string komanya, kemudian diubah ke dalam bentuk integer. Selanjutnya yaitu karakteristik data. Yang pertama, apa saja kolom yang terdapat dalam dataset ini? Atribut yang terdapat dalam dataset ini, yang pertama yaitu title. Selanjutnya ada artis, top genre, year atau tahun, beats per minute, energy, danceability, loudness dalam satuan desibel, liveness, valence, length atau duration, terus ada acousticness, speechness, dan popularity. Akan dijelaskan makna setiap atribut. Yang pertama title. Title ini yaitu judul lagu. Lalu ada artis atau artis yang memainkan lagu. Next ada top genre atau genre, maksudnya kategori dari lagu. Lalu ada year yang mana ini menunjukkan tahun rilis dari lagu tersebut. Lalu ada speechness yang menunjukkan jika lagu ini memiliki banyak kata yang terucap atau tidak. Yang terakhir ada popularity. Semakin tinggi nilainya, lagu ini akan semakin populer. Selanjutnya ada jenis-jenis untuk atribut dalam dataset ini. Dari dataset ini terdapat 14 kolom, yang mana 4 merupakan kategorikal bersifat nominal, yaitu title, artis, top genre, dan year. Dan ada 10 data kuantitatif atau discrete, yaitu beats per minute, energy, hingga popularity. Yang kedua yakni karakteristik data untuk setiap atribut, elemen pada nilai kategorikal, dan range serta data kosong. Yang pertama ini karakteristik data untuk atribut kategorikal. Ada 4 kolom yakni title, artis, top genre, dan year. Untuk title ada beberapa judul lagu, lalu ada artis, lalu ada top genre yang paling top ada album rock, lalu ada tahun, ini menunjukkan tahun keluarnya lagu. Lalu ada yang selanjutnya, yang kedua yaitu karakteristik data untuk atribut kuantitatif. Di sini terdapat 10 kolom yang masing-masing berkisar dari
untuk beat per menit ini ada range 37 hingga 206. Energi ini berkisar dari 3 hingga 100. Dan popularity dari itu 11 hingga 100. Yang terakhir ini persentase data yang kosong. Setelah dilihat menggunakan sintaks df is null sum, terlihat bahwa ternyata tidak ada data yang kosong pada dataset berikut ini. Sehingga persentase data yang kosong yaitu 0%. Kemudian kami masuk ke dalam statistik. Nah, statistik ini yang pertama adalah pengambilan sampel dan penjelasannya. Untuk sampel saya ambil banyak contoh. Untuk itu saya akan membahas yang menurut saya penting saja. Yang pertama adalah yang kedua, yaitu semua lagu dengan durasi lagu lebih dari 1000 detik dimulai dari lagu dengan durasi yang paling panjang. Nah, ini seperti yang saya telah katakan sebelumnya, ketemu masalah data kotor, di mana saya mencari lagu yang di atas 1000 detik, ternyata mereka adalah dalam bentuk string. Setelah data dibersihkan, dapat dilakukan pengelompokan data dengan membuat variabel baru untuk mengelompokkan data ke dalam length duration dari yang minimal 1000 panjangnya. Kemudian dari itu diurutkan sehingga ascending false. Data akan dimulai dari yang paling panjang ke yang paling rendah, tapi harus itu 1000. Sampel lain yang ingin saya tunjukkan adalah yang menampilkan semua lagu yang masuk dalam genre rock. Untuk melakukan genre rock, tidak bisa digunakan sama dengan rock untuk kategori top genre, karena rock ada banyak jenis, ada modern rock, album rock, dan lain-lain. Untuk itu, kita menggunakan fungsi str.contains, dalam kurungnya adalah string yang menunjukkan apa yang kita ingin cari. Untuk ini, saya ingin mencari semua genre yang ada rocknya, sehingga saya masukin str.contains rock. Kemudian saya sortir menurut energi yang paling tinggi, dan saya tunjukkan 5 lagu yang paling tinggi energinya dengan rock dalam genre-nya. Untuk rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, dan persentil 25%, 50%, dan 75% cukup dilakukan fungsi describe. Dengan describe, kita mendapatkan nilai mean, standard deviation, minimum, 25%, 50%, 75%, dan max untuk tiap kategori atau kolom. Kemudian untuk persentil 10% dan 90% dapat digunakan quantile 0,1 untuk 10% dan 0,9 untuk 90%. Nah, kemudian ini ada distribusi frekuensi nilai pada tiap dataset. Dengan menggunakan fungsi value underscore counts, kita bisa menghitung mendapatkan jumlah untuk tiap kategori. Jadi setiap elemen pada tiap kategori muncul berapa kali. Untuk title, karena emang lagu rata-rata unik judulnya, mereka hanya muncul sekali dengan pengecualian beberapa lagu. Kemudian untuk kategori artis, dapat lihat bahwa nih value counts artis, di bawahnya ada top genre, di bawahnya ada years, dan species, dan popularity. Tapi apakah arti semua data ini? Jadi untuk penjelasan tiap data yang didapatkan ini, kita mendapatkan informasi pengetahuan. Seperti lagu yang masuk ke top 2000 tracks on Spotify, punya tempo rata-rata 120 BPM. Dan dapat lihat juga bahwa contoh yang lain adalah untuk kolom indeks dan year, tidak ada info penting, karena nilai ratanya tidak mempengaruhi data yang kita dapatkan. Diketahui juga dari data bahwa lagu yang paling tua adalah lagu yang keluar pada tahun 1956 dan yang paling baru keluar pada 2019. Data lain yang menarik ada di bawah, di halaman selanjutnya, yaitu artis yang lagunya paling sering muncul adalah Queen dengan 37 lagu, The Beatles dengan 36, dan Coldplay dengan 27. Genre yang paling sering muncul adalah album rock dengan 413 lagu. Sementara yang paling jarang adalah genre yang spesifik seperti bebop, CCM, dan lap pop. Tahun dengan lagu yang paling banyak muncul pada top 2000 adalah tahun 2008 dengan 54 lagu. Dan yang paling jarang adalah 1961, 1960, dan 1996. Sebenarnya itu saja data-data yang saya menarik. Silakan lanjutkan oleh Bangkit. Oke, buat visualisasi dibagi 4. Yang pertama ada perbandingan kategori dulu. Nah, di sini aku nyari perbandingan kategori popularitas artis. Jadi ada 2 cara. Yang pertama dengan menjumlahkan semua popularitinya, bisa dilihat itu. Dan aku nyari top 10. Bisa dilihat itu ada The Beatles, Queen, dan lain-lain. Terus selanjutnya ke bawah. Cara kedua sama kayak tadi dengan kemunculan yang sudah kayak jelasin. Jadi ini ada juga beberapa artisnya
Nah, bedanya kalau yang tadi itu kan The Beatles yang nomor 1. Tapi kalau yang cara 2 ini Queen, karena Queen lebih banyak munculnya di Billboard-nya kayak gitu. Nah, terus ada perbandingan kategori genre. Nah, ini ada genre yang populer di tahun 2000. Bisa dilihat tuh yang paling tinggi itu ada dance pop. Terus yang paling rendah ada Belgian rock. Kayak gitu. Terus lanjut. Nah, ini ada penampilan perubahan terhadap waktu. Yang pertama, tren genre terhadap waktu. Nah, di sini aku nyatuin dulu genre-genre yang mirip. Kayak tadi ada album rock, ada modern rock. Itu aku satuin dulu. Itu ada fungsinya, bisa dilihat sendiri. Genre splitter. Habis itu aku satuin di genre temp. Habis itu dimasukin ke genre yang baru. Oh ya, sebelumnya di sini aku ganti dulu top genre jadi genre kayak gitu. Nah, habis itu mencari genre yang terpopuler, terus dicari top 5 genre. Nah, bisa dilihat di bawah grafiknya. Bisa dilihat dari tahun 1960-an sampai 2020, itu dari 1960 sampai 2010 tuh genre rock mendominasi. Habis itu 2010 sampai 2020 yang mendominasinya itu lagu pop. Nah, dari hal ini kita bisa sedikit-sedikit untuk ngelihat tren lagunya 2020 kayak gimana. Kalau misalnya dilihat dari grafik ini, maka di tahun 2020 sampai sekarang itu tren lagunya itu adalah lagu pop kayak gitu. Bisa lanjut. Ini penampilan hubungan hierarki. Ini perubahan keakustikan musik tiap tahun. Bisa dilihat nih jadi lagu-lagu zaman dahulu tuh keakustikannya lebih besar daripada zaman-zaman sekarang. Bisa dilihat bahwa zaman sekarang lagu-lagu itu bisa dibuat tanpa harus ada alat musiknya langsung kayak gitu. Terus selanjutnya ada perbandingan hierarki genre. Oke, lanjut. Nah, di sini aku pakai 2 cara. Yang pertama nyari persentasenya, yang kedua cari dalam kayak jumlahnya gitu. Nah, di sini aku ngambil top 5 lagu, ada rock, pop, standard, metal, indie. Terus sisanya aku jadiin satu variabel yaitu others kayak gitu. Di mana others ini lebih kecil daripada indie kayak gitu. Lanjut. Nah, ini adalah plotting relationship atau hubungan korelasi. Di sini aku nyobain untuk nyari korelasi antara danceability dan popularity. Ternyata saat dibuat tidak ada korelasi sama sekali antara danceability dan popularity. Ada korelasinya tetapi kecil, terus mendekati 0. Habis itu korelasi antara energy dan loudness. Nah, ini pas kita buat ternyata hampir mendekati 1. Kok bisa dilihat nih grafiknya kayak miring ke kanan, gradiennya positif. Itu artinya ada korelasi antara energy sama loudness kayak gitu. Lanjut. Nah, ini selanjutnya korelasi yang terakhir. Di sini dipaparin semua atribut kuantitatif ada di dalam tabel. Ada bisa dilihat sendiri itu. Terus ke bawah. Nah, ini bisa dilihat sendiri ada yang tidak berkorelasi, ada yang berkorelasi, ada yang berkorelasinya gede, terus positif, ada juga yang berkorelasinya kecil, ada juga yang berkorelasinya negatif. Ke bawah, coba. Nah, tuh ada korelasi yang negatif. Nah, ke bawah lagi. Di sini aku ngasih 5 contoh. Nah, yang 2 pertama ini aku ngasih contoh korelasi yang positif. Jadi ada korelasi positif antara energi dan loudness dan danceability dan valence. Nah, korelasi positif ini apa? Jadi kalau misalnya korelasi positif ini nilai korelasinya mendekati 1 dan ada hubungan di antara keduanya. Jadi misal energinya gede, loudness-nya ikut gede. Atau sebaliknya energinya kecil, loudness-nya kecil. Dan begitu juga dengan danceability sama valence. Terus selanjutnya, ini korelasi negatif antara ada energi dan acousticness dan loudness dan acousticness. Nah, bedanya kalau ini misalnya energinya makin besar, maka acousticness-nya makin kecil atau sebaliknya, atau juga loudness-nya makin besar, acousticness-nya makin kecil atau sebaliknya, kayak gitu. Terus yang terakhir, ada yang korelasi yang paling kecil. Ini yang mendekati 0 atau yang paling nggak ada hubungannya, ke bawah. Nah, ini antara year sama BPM. Jadi bisa dilihat bahwa tahun ini tidak mempengaruhi beats per menit dari lagu-lagu kayak gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, sesi presentasi sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.